Oke, welcome back guys, welcome to our channel. Kembali lagi edisi kolab bareng lagi bersama Mas Hansen Malau ya, special guest. Salam kenal Mas, halo Mas. Ya man, Ya, sebenarnya guys disclaimer dulu, Mas Hansen Malau ini pernah ini ya serum di Clubhouse kayak gitu ya. Mungkin baru ketemu in person ya, quote in person sih. Maksudnya sekarang lebih ketemu langsung tatap muka kayak gitu. Itu kan kita kenal di awal gitu ya Mas. iya. Ya udah, sebelum kita masuk ke inti, tak kenal Uh, maka kata sayang dulu, Mas. Maksudnya dijelaskan dulu background-nya atau gimana? Perkenalan singkat aja, Hansen, gue kuliah dulu ngambil IT, itulah yang agak ngebantu dalam mm, memahami Bitcoin ini. Cuman kerjaan waktu itu memang nggak nyambung sama IT sih. Uh, uh, itu aja sih sebenarnya kalau misalkan ini. Kalau dulu pertama kali kenal Bitcoin Yes. itu di 2015. Jadi ceritanya lucu sebenarnya. Kalau di tahun-tahun 2015 itu gue masih sibuk sama kerjaan gue. Cuman gue pernah dengar tentang Bitcoin ini dari berita. Jadi waktu itu ada berita bahwa ada uh, ancaman bom di mall di Serpong kalau nggak salah, dia itu orangnya minta 100 Bitcoin. Ah, Oke. Okay? Dan pada waktu itu Bitcoin katanya harganya 5 juta per biji, jadi 500 juta lah yang di ini. Cuman gue nggak sama sekali tertarik untuk nyari tahu waktu itu, which benar. I regretfully, karena di 2017 kembali lagi gue dengar kata Bitcoin itu. Ya. Dan itu pun gue gue mulai kenal lagi karena ada teman gue orang bank, tiba-tiba dia ngomongin tentang investasi ini investasi itu, akhirnya coba lihat, dan di investasi itulah gue mulai baca lagi, saya ketemu lagi sama kata Bitcoin. Oke, okay. Ayolah kalau gitu coba dipelajari dulu. Nah dari situlah uh, 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 banyak banget pelajaran yang gue ambil yang nggak gue dapet di kuliah-kuliah gue terdahulu. Iya sih. Itu waktu harganya 60 juta kalau nggak salah. Itu yang bikin gue kaget juga. Dari pertama kali dengar 2015 5 juta, tiba-tiba anjir, baru 2 tahun ini kok udah jadi 60 aja. Iya, benar. Ya, lumrah lah itu lah. Iya. Jadi Mas belajarnya tuh learning by doing nggak? Maksudnya orang ini kan masuk ke market pas FOMO kayak gitu ya, jadi belajar kayak gitu. Apa Mas background gara-gara background Mas IT 2015 tuh Mas langsung udah aha moment ini atau udah Mas FOMO ada top juga? Oh, kalau kalau gue semua kesalahan newbie gue lakuin. Cuman at least waktu itu mulailah gue ya, browsing semuanya, white papernya gue baca. Actually pertama-tama gue beli dikit dulu karena biasanya kalau misalkan jempol belum masuk sedikit, yang ada nanti belajarnya ditunda-tunda, minggu depan deh, minggu depan deh, minggu depan deh. Akhirnya ya udah celup dikit, akhirnya mau nggak mau pelajari lah apa yang udah dibeli kan gitu. uh, White paper dibaca itu, dapatlah YouTube, ada uh, nonton plus, dan di situ cuman gue masih masuk ke jebakan trading altcoin. uh, Semua kesalahan pemula gue lakuin deh. Jadi Benar. uh, it's a valuable lesson, tapi itu pun karena waktu itu nggak ada channel-channel, apalagi terutama yang Indonesia ya, masih sangat-sangat minim untuk Benar. ngebahas itu. Semuanya ambil dari luar, dan berhubung yang dari luar juga banyak banget influencer yang jatuhnya agak misleading, pumping their own bags, akhirnya ya Benar. ya udahlah. Cuman nggak apa-apa, pelajaran itu kan berharga lah, pengalaman. Ya.
Jadi ya itu ya guys, mungkin banyak angkatan corona nih mas, maksudnya angkatan yang baru masuk sekarang kan, banyak yang boncos juga. Nah itu part of process learning ya. Ya mungkin di suatu saat Iya. kalian bakal ngerti lah kita tuh Bitcoin maksimalis karena apa kayak gitu kan. Karena kita tuh belajar dari masa lalu kan mas, benar kan? Iya. Ya mungkin benar seperti itu. Terus oh ya tadi Untuk angkatan corona ya ya semoga jangan jangan terlalu nekat juga, karena waktu gue mulai juga bukan bukan berarti semua tabungan gue kuras habis itu pindahin ke BTC maupun lain-lainnya ya. Intinya ya ya just ya manage your risk lah, ya itu benar. paling penting. Ya, tetap manage risk kalian ya guys. Yang jelas apa resiko tanggung sendiri, rewardnya pun ditanggung sendiri gitu kan mas maksudnya. Ya. Terus Iya. jadi terus aha momen mas jadi Bitcoin maksimalis mas pas kapan mas? Mas pelajari selama 2 tahun ini karena background mas IT juga kan, jadi lebih gampang membaca white paper seperti itu ya. Menurut mas aha momennya tuh pas kapan dan gimana proses mas untuk berubah kayak gitu mas? Jadi sebenarnya begini, ini bagus juga untuk orang-orang yang betul-betul mulai mau mendalami Bitcoin ya. Oke, gue ada background IT. Jadi kalau untuk sisi teknisnya uh, agak lebih gampang dimengerti lah. Maksudnya, oke, ini decentralized, jadi lebih susah di ini karena dia mirip BitTorrent dan lain-lain dan lain. Oke, this make sense. Cuman memahami betul-betul Bitcoin itu nggak sekedar satu cabang ilmu cukup untuk memahami itu. Karena ada ada sedikit pengetahuan gue tentang IT, akhirnya dari sisi teknologinya gampang untuk gue pahamin. Ya. Tapi sesuai jebakan teknologi, selalu kepikiran bahwa oke, ini versi 1, berarti bakal ada versi 2, versi 3 yang bakal gantiin versi 1. Itulah cara pikir orang teknologi, dan itu Yes. banyak banget dilontarin sama orang-orang yang baru mulai pelajarin. Setelah blow off top 2017, Ya. disitulah gue mulai belajar dari sisi ekonominya, game theory-nya, network effect-nya, kekuatan dari network effect itu seberapa kuatnya. Barulah di situ aha moment-nya. Baru it clicks. Oke, Bitcoin is the real deal. Yang lain tuh fintech. Benar. Ya, oke, istilahnya people will get money from fintech, yes. Tapi kalau misalkan orang-orang suka ngebandingin bagusan Bitcoin atau apalah, you can't compare it that way gitu istilahnya. Benar. Different use case. Yang satu, Bitcoin ini selain teknologi, satu, Bitcoin is the one yang punya absolute scarcity. Nah, Benar. lihatlah istilahnya kalau orang-orang, dan gue nggak suka adalah orang-orang masih suka salah terminologi, dalam arti mereka ngomongin kripto padahal mereka lagi ngomongin tentang Bitcoin. Mereka ngomongin Bitcoin tapi sebenarnya mereka bahas uh, bukan karakter dari Bitcoin. Itu Benar. kesalahan standar lah. Yang punya absolute scarcity, that's Bitcoin. Yang completely decentralized, that's Bitcoin. Benar. Yang network effect-nya udah proven, that's Bitcoin. Ya. Kalau yang lain, coba bayangin lah, Bitcoin muncul di mana orang-orang yang pertama kali ambil bagian partisipasi untuk jaringan ini nggak ada insentif ekonomi sama sekali. Benar. Istilahnya, it's an experiment, it's an interesting experiment, dan orang-orang pertama yang tertarik dengan ini bukan orang-orang yang
punya motivasi uang, tapi libertarian, istilahnya orang-orang yang punya prinsip freedom, prinsip yang kuat itu. Beda kalau yang lain, yang muncul dari ICO dan lain-lain, Ya, yang benar. ada backup visi dan lain-lain, ya that's business. Jadi nggak bisa disamain Ya, dan benar. nggak bakal bisa terulang lagi muncul yang persis kayak Bitcoin atau lebih bagus karena untuk desentralisasinya uh, ya udah it's a one time thing. You Yes. can't do it again. Benar. Gitu. Di situ aha moment. Iya. Tapi ya sempat kemarin kita sempat cerita juga di telepon kan Mas, cycle itu nggak bakal terelak sih Mas. Maksudnya ini kan boom and bust tuh bakal ada terus kan sampai orang ngerti Bitcoin kan. Kalau kalau itu ya, jadi cara kerja adopsi teknologi baru itu memang boom and bust. Kalau lo coba lihat grafiknya Amazon dari zaman dia pertama kali ada, persis persis boom and bust-nya meskipun dengan time frame yang berbeda ya. Ya, Tapi persis karena memang manusia punya kecenderungan untuk over estimate kemampuan teknologi dalam jangka pendeknya, tapi mereka suka underestimate ya benar. kemampuan teknologi di jangka panjang. Itu aja. It's a process. Ya, ya. Jadi boncos tuh part of the process ya. Jadi jangan ini guys apa kalau Bitcoin ya kalau yang lain memang kalian perlu aware kayak gitu ya. Mungkin seperti itu. Kalau yang lain bisa dibilang kelihatan, oh tapi actually mereka ngikut Bitcoin. Kalau kalau Bitcoin nggak gerak, mereka nggak ikut gerak. Benar. Ya, bisa dipahami sih. Ya, soalnya Itu ya ya. itu sih yang lain tuh kan masih sekedar hobium doang. Maksudnya contoh ya aku harus ngasih contoh lah kan. Jadi kayak Ethereum pun masih juga ganti monetary policy-nya kan. Sampai nggak tentu lah pokoknya. Kalau Bitcoin ini kan fix dan monetary supply-nya apa monetary sistemnya tuh memang kayak gitu terus nggak ada yang bisa ganti ya kan. Nah, menurut Mas sendiri di sini, the greatest invention dari Bitcoin ini apa? Apakah difficulty adjustment atau digital scarcity atau apa yang bikin Bitcoin ini lain dari yang lain? Yang pertama kalau menurut gue difficulty adjustment. Bitcoin itu mau istilahnya Bitcoin itu use case-nya mau ke jadi uang, ya kan? Nah, itulah pentingnya belajar sejarah uang dan ekonomi, karena di situ nanti dapat gambaran besarnya. Kalau menurut gue difficulty adjustment, kenapa? Karena setiap barang di dunia ini kalau misalkan harganya naik, orang bakal tertarik untuk memproduksi barang itu lebih Benar. banyak, yang akhirnya supply barunya bertambah, istilahnya nambah banyak. Itulah yang bikin nanti harganya habis turun dan lain-lain. Tapi kalau misalkan issuance supply baru dari Bitcoin itu fix mau satu orang yang ngemain Ya, atau tiba-tiba muncul 1.000 orang yang ngemain, ya, hanya hanya segitulah dapat tiap bloknya, tergantung kita ya. lagi Benar. di halving sebelah mana ya. Itu sebenarnya yang menurut gue nggak tahu dia nggak tahu lah satu si nggak sengaja bikin itu atau apa. That's smart. That's really really smart. Ya. Jadi menurut Mas, yang the greatest invention-nya difficulty adjustment-nya itu ya. Soalnya yang lain kan biasanya kalau misal kita apa demand-nya tinggi, otomatis produksinya nambah kayak gitu ya. Iya. Actually kalau misalnya kita ngomongin yang kerennya di mana, dia keren lah. Dia nyelesain masalah double spend, business in general problem, tapi ada difficulty adjustment-nya juga.
topiknya panjang sebenarnya. Ya, Cuman kita narrow down ke situ aja dulu. Kalau nggak ya, nanti terlalu teknis yang ada ya benar. Ya. nggak ngerti. Ya, Mas tadi kan sempat ini kan apa nyebutkan di awal bahwa Mas kenal Bitcoin itu emang harus tahu dulu Bitcoin ini nggak cuma sekedar teknologi kan. Dia awal juga nggak ada insentif dari teknologi itu kan. Jadi masalah freedom kayak gitu. Nah, jadi menurut Mas selain apa teknologi ini, apa yang bisa masuk ke Bitcoin ini apa aja? Maksudnya maksudnya connect the dots dari Bitcoin ini apa aja? Perspektif apa aja? Apa ekonomi, politik, semua masuk kan? Maksudnya menurut Mas di sini yang kira-kira gimana? Iya. Kalau begini, kalau misalkan apa yang gue omongin itu belum make sense, lu belum segitu dalamnya mempelajari. Udah itu aja buat yang dengerin ini. Benar. Tapi kalau kalau lu dengar ini dan bilang, oke, I get it. Nah, berarti you're on the right path. Uh, Bitcoin itu awalnya bisa dibilang sebuah revolusi. Uh, Dia mulai kan 2008 tuh white paper-nya keluar itu sebenarnya setelah krisis finansial di Amerika itu, di mana Benar. orang-orang lose trust, mulai hilang kepercayaan sama yang namanya institusi. Semua yang kita lakuin di hidup ini sekarang sebenarnya ditengahi sama institusi. Nah, apapun itu. Kalau misalnya kita ngirim, misalkan gue ngirim duit ke Iman, itu Ya, bukan meskipun pakai online banking sama-sama dari handphone, ya, tapi gue ngirim request ke penengah yaitu bank gue ya, untuk uh, untuk ngirim duit ke Iman. Nah, kalau banknya bolehin, ya, barulah dia ngirim. yes, Jadi itu duit gue, tapi tetap harus minta izin. ya, Nah, uh, itulah yang mau di solve sama Bitcoin sebenarnya. Itu satu sisi awal revolusinya ya. Cuman kalau misalkan kita expand, cuma di negara-negara, kita Indonesia itu cukup beruntung ya karena kita negara ya istilahnya negara berkembang ya, tapi bisa dibilang juga udah mulai ke negara maju. Itulah kenapa orang-orang cuma mandang Bitcoin sebagai investasi. Padahal di banyak negara lain, di negara-negara yang mungkin punya sistem ekonomi yang nggak sebagus Indonesia, maupun mungkin punya pemimpin negaranya yang terlalu otoriter, ya, Bitcoin itu bisa jadi bisa jadi penyambung hidup, betul-betul penyambung hidup. ya, benar. Cobalah browse Venezuela, Lebanon, Zimbabwe. Ya, Mungkin kita nggak sering dengar itu. Kita mikir kanan kiri negara ya kayak kita juga lah, atau bahkan lebih bagus kalau nonton film-film Korea kan ya, kayaknya bagus-bagus aja. Kalau nonton film Barat kayaknya bagus-bagus aja. Tapi itu ya, kalau kita ngelihat ke atas terus, padahal yang di bawah kita, istilah yang hidup di kondisi lebih susah dari kita itu jauh lebih banyak daripada yang ya, benar. di atas kita istilahnya. Dan itu yang sebenarnya Bitcoin mau bantu. Jadi Ya, banyak orang-orang di negara-negara itu beli Bitcoin, punya Bitcoin bukan untuk kaya, untuk ya, hidup. untuk nyambung hidup ya, iya, benar. Dan yes, 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 untuk hidup, betul-betul untuk hidup. Makanya itu yang bikin bikin gerakan ini kalau gue bilang sangat menarik dan bukan cuma sekedar uang. Ya, benar. Dan uang tuh jadi sekedar bonus saja kan, maksudnya kan namanya juga hedge against inflation kan. Oh ya, Ya. oh kalau Jadi kalau kalau upside itu itu ya, cuma kalau iya. kalau itu gini-gini.
kalau gue bilangnya enggak, kalau gue setuju sama filosofi yang gue mendukung filosofi yang dibawa sama Bitcoin. Kalau apresiasi harga itu harga mati, udah itu efek samping yang nggak bisa dihindari. Jadi ya udah terima aja lah itu harganya naik. Ya benar. Ya otomatis kan itu, soalnya kalau supply terbatas, demand-nya sama aja. Apalagi inflation rate-nya berkurang kan, otomatis naik harganya, itu matematik ya. Nggak ada there's no Yes, alternative. kalau 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 gue baca kemarin di Indonesia baru 7 orang yang melek kripto, 7 juta orang berarti sekitar 2,6% penduduk Indonesia, kalau misalkan 280 juta ya penduduk Indonesia. Tapi secara keseluruhan di dunia baru sekitar 2% penduduk dunia yang baru ngerti. Dan Bitcoin harganya entah hari ini berapa, gue jarang lihat harga juga. Ya. Itu baru 2% penduduk dunia. Berarti istilahnya demand dari 2% penduduk dunia, segitulah harga Bitcoin. Ini kalau kita mau ngomongin harga. Coba bayangin kalau misalkan udah 5% penduduk dunia. Benar. 10. Ya. 20. Nah, bayangin aja sendiri. Begitulah. Iya, benar sih. Karena mereka bakal berebut barang yang terbatas. Benar. Ya itu nature dari manusia sih. Maksudnya manusia ini kan ini ya, maksudnya kecenderungan untuk memiliki untuk long time preference kan, low time preference kan ke masa depan kan. Jadi ya mungkin seperti itu ya. Ya. Terus ini Mas, aku tadi Mas sebutkan juga kan mengenai negara-negara yang penyambung hidup, maksudnya negara-negara yang penduduknya tuh nyari Bitcoin untuk penyambung hidup ya, gara-gara negaranya itu otoriter. Tapi di satu sisi ada negara El Salvador yang dia tuh ini juga pemimpinnya otoriter juga. Apa ada kepentingan nasional agenda tersendiri menurut Mas? Ya walaupun kita nggak ada urusan ya orang mau adopsi mau apa sama Bitcoin kan, itu Bitcoin yang apa kita yang need Bitcoin, bukan Bitcoin yang need kita kan. Jadi menurut Mas, perspektif Mas sendiri secara politisasi Bitcoin ini gimana? Secara adopsi berdasarkan ya. Kalau El Salvador itu sebenarnya sama semuanya ini, kalau gue bilang eksperimen yang menarik. Yang pasti El Salvador salah satu kenapa alasannya ngambil keputusan itu adalah karena dia kan nggak punya currency sendiri sekarang. Istilah currency-nya dia kan hancur lebur sejak perang sipil kemarin. Akhirnya mereka pakai dolar. Yes. Dolar Amerika Serikat maksudnya. Dan mereka bisa lihat bahwa Amerika, sebenarnya semua negara sih pada saat pandemi ini, tapi terutama Amerika, itu nyetak uang gila-gilaan. Yes. Masalahnya dengan itu adalah El Salvador akhirnya beresiko kena inflasi dari kebijakan moneter yang negara lain, maksudnya Amerika bikin. Ya. Jadi pilihan dia antara dia bikin currency sendiri atau sekalian aja lah pakai currency yang udah jelas-jelas kebijakan moneternya nggak bisa berubah. Itulah Bitcoin. Kebijakan moneternya istilahnya kita bisa proyeksikan lah Bitcoin supply-nya berapa, issuance-nya gimana sampai 10, 20, 30 tahun lagi ke depan kita pun bisa dibanding sama kebijakan moneter negara-negara lain yang sebenarnya intinya segelintir orang memutuskan kebijakan moneter yang terbaik untuk jutaan orang lainnya yang akhirnya orang nggak bisa segitunya merencanakan jauh ke depan lah istilahnya. Iya sih. Jadi menarik sebenarnya kita lihat nanti. Sampai dia kan pakai geothermal juga kan, maksudnya vulkano kan selama ini energinya tuh nggak ini
nggak bisa dipakai untuk kayak inilah untuk produksi atau apa kayak gitu kan. Nah sekarang semenjak ada Bitcoin mining nih, jadi bisa dipakai kan, jadi nggak waste aja vulkaniknya kan. Itu pun sebenarnya kalau kalau bicara tentang geothermal, Indonesia punya potensinya yang besar sekali. Nah, Ya, gini sebenarnya kalau kalau ada orang-orang Indonesia yang kira-kira punya channel ke sana, eh, biasanya produksi energi, maksudnya pembangkit listrik, itu wajib dekat sama eh, populasi penduduk. Kenapa? Karena kalau jaraknya terlalu jauh, ya, bikin untuk uh, jaringan distribusinya juga butuh biaya yang nggak sedikit, dan ya, dan energi itu sebenarnya jelek banget untuk ditransport, maksudnya waste-nya nanti ya, terlalu besar. Makanya banyak banget potensi-potensi hidro ataupun geothermal yang terlalu jauh dari penduduk dan sekarang ya dibiarin aja. ya, Padahal sebenarnya itu bisa menghasilkan. ya, benar. Menariknya dengan Bitcoin miners ini, mereka nggak nggak harus nggak harus diem di satu lokasi. Istilahnya kalau misalkan ada sumber energi yang murah, dimanapun mereka tinggal angkat barang, cabut ke sana. Ya, benar. Jadi jadi potensi-potensi yang belum tersentuh itu bisa dipakai untuk akhirnya menghasilkan revenue juga untuk negara, yang Ya, akhirnya negara bisa pakai untuk kebutuhan masyarakatnya. Itu win-win actually. ya, benar. Apalagi negara Indonesia kan juga masih banyak gunung yang aktifnya ya kan, Mas. Jadi mungkin Banyak, makanya sayang nggak ya benar. Ya itu sih. digunakan. Ya masalah infrastruktur. Ya terus juga kan ya Bitcoin ini mungkin salah satunya teknologi yang apa kan kalau misal emas kan butuh ditransport lagi, butuh ada di store-nya kan, maksudnya di tempatnya di mana kayak gitu, butuh butuh dikeruk. Nah kalau yang kayak Bitcoin ini dia nggak perlu ditransport kan, jadi secara supply chain dia udah mengekat efisiensi sebenarnya kan, harusnya Ya, sudah ini udah lebih ini iya lebih dia tinggal mendekat ke sumber energinya itu. benar Dan ya kalau misalkan lah nanti ada satu lokasi yang masih nggak ada penduduknya, istilahnya akhirnya dimulailah mining operation di situ karena miners tinggal pindah ke situ. Berarti kan kalau ada miners di situ berarti ada aktivitas manusia, berarti ada mereka pasti butuh kebutuhan makan, kebutuhan tempat tinggal, mungkin hiburan ya dan lain-lain. Akhirnya uh, bisa terbentuk satu komunitas baru. ya benar iya sih apalagi di daerah sana ya maksudnya di daerah Iya, jadi rural area kan membuka jadi potensi, ya membuka potensi untuk penyerapan tenaga kerja baru. ya itu sih ya mungkin ya ini salah satu masukan lah siapa tahu yang dari pemerintah ngelihat podcast ini kayak gitu ya ya jadi Iya, nggak tahu lah iya benar terus ini mas tadi kan bahas masalah ini ya apa geothermal energi. Nah, sekarang balik lagi ke ini Mas, apa yang acara yang Mas mau datang ini Bitcoin Conference. Mungkin bisa di-share dulu ya apa yang pengen dibahas atau apa harapan Mas terhadap Bitcoin Conference ini. Ya, yang Bitcoin tadi Conference Mas. Ya, pertanyaan lo nggak denger gue. ya Bitcoin Conference Mas. Maksudnya mungkin ada yang penasaran kan Oh, Bitcoin Conference itu apa? oke. Apakah sama kayak Bitcoin Miami kemarin atau gimana? Iya. Eh buat yang istilahnya sambil nge-plug. Buat yang penasaran, istilahnya buat yang betul-betul tertarik mempelajari tentang Bitcoin. Karena kebanyakan acara-acara di luar kan ngomonginnya blockchain as a whole gitu, atau
whatever. Ini kita ngomongin Bitcoin dan kita mau fokus bahas betul-betul fundamentalnya, maksudnya nanti pembicaranya pun dari luar. Steve Dinemus, ada juga Robert Breedlove, sangat-sangat di istilahnya gue saranin ikutin conference itu, tinggal ketik apa indonesianbitcoinconference.com atau nanti ketik lah, lupa juga. Tapi intinya sih sebenarnya kalau misalkan mau mengerti betul-betul mengenai Bitcoin, ini acara yang sangat gue rekomen untuk newbie dengerin, karena bakal bahas banyak banget topik yang ada di kepala banyak orang, dan nggak akan bahas cuma mengenai harga, karena sebenarnya ingat ini ya, harga itu ya kita bisa lihat sendiri fluktuatifnya minta ampun. Tapi kalau misalnya kita mau naruh duit kita dan kita mau bisa rileks untuk jangka panjang, dalam arti nggak perlu mengkhawatirkan pergerakan jangka pendeknya, fundamental lah yang harus dipahami betul-betul, dipelajari betul-betul. Orang-orang trading ngelihat chart karena itulah mungkin bisa ngelihat pergerakan jangka pendek, tapi pergerakan jangka panjang itu semuanya intinya fundamental. Oh ya. Jadi ini fokus ke fundamental ya Mas. Bagi orang-orang yang pengen belajar tentang Bitcoin seperti itu ya Mas. Halo, tes. Ya. Ya, jadi ya mungkin seperti itu. Ya, tapi di sisi lain kita nggak munafik juga kan. Maksudnya kalau misal ada noob yang baru masuk kayak gitu, mental dia tuh udah ciut duluan ngelihat harga Bitcoin udah melonjak tinggi kan, dia nggak sanggup belinya. Apa menurut Mas ya exchange ini di seluruh dunia harus kompak bikin ini apa Satoshi kayak gitu, currency Satoshi, yang biar orang secara psikologis nggak pengen ke expose sama price Bitcoin. Ya, connecting tadi. Halo, gimana Mas? Halo Man. Ya udah. Tadi hilang lu sejenak. Ya, sampai mana tadi? Ya. Halo ya. Halo. Ya udah. Ya, jadi aku ulang lagi ya Mas pertanyaannya. Putus-putus lagi. Yes. Aku ulangin lagi ya pertanyaannya Mas. Oke. Ya tadi ke pause. Ya jadi ya intinya itu sih, kalau ada noob masuk kan ya kita nggak munafik juga, maksudnya orang-orang yang baru masuk nih ya angkatan corona lah apalah yang noob baru masuk, dia tuh udah ciut duluan mentalnya untuk beli Bitcoin, soalnya harga Bitcoin udah melonjak tinggi kayak gitu kan. Apa menurut Mas ini Bitcoin ini udah saatnya dibagi per fraction aja biar orang biar nganggap Bitcoin itu affordable kayak gitu. Oh, kalau Bitcoin kan memang, oh iya, ada yang namanya unit bias. Orang setiap kali mikirnya kenapa mereka malas untuk beli Bitcoin karena harganya udah tinggi. Gue nggak sanggup beli 1 biji penuh. Masalahnya kalian pun nggak pernah beli emas ya, most people nggak pernah beli emas 1 kilo penuh toh. Palingan kalian beli ya sebisanya, 1 gram, 5 gram. BTC itu bisa dipecah jadi 100 juta bagian, cuma unit ukurannya dia beda. 1 BTC sama dengan 100 juta Satoshi. 1 Satoshi kalau sekarang Bitcoin itu plus minus 700 juta, berarti 1 Satoshi itu Rp7. Masih cukup murah kayaknya kan? Benar. Tinggal ini aja kok. Dan orang suka salah. Itulah kenapa harus pelajari betul-betul. Orang suka terjebak sama harga murah. Gini ya, koin-koin scam yang betul-betul
scam itu biasanya punya supply sampai miliaran bahkan triliunan koin, karena Ya, dengan itu harganya bisa 0,00000 murahnya minta ampun, jadi sekali beli aja ya, kita bisa Dogecoin beli itu. Ya, juta. Dan uh, 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 istilahnya ide yang dipush ke mereka adalah coba bayangin kalau ini bisa, gak usah nyampe $1 deh, nyampe nyampe 10 sen aja udah berapa kali lipat ini. Tapi ya, kalau lu bisa lihat market cap-nya aja nggak ya, nggak masuk akal untuk dia naik ke angka yang disebut itu, ya benar. that's not hopium, itu cuma cuma kekurangan kalian dalam Ular. menghitung matematika dasar aja. Ya, Jadi hati-hati banyak yang banyak banget yang kayak gitu, udah itu aja. iya benar. Bahkan ya itu ada di grup pun juga ada yang baru masuk kayak gitu kan. Maksudnya Bitcoin udah mahal kayak gitu ya itu agak susah dijelasin. Ya mungkin dari exchange sendiri Mas. Maksudnya harus ada edukasi atau kayak gimana ya? Maksudnya langsung ada currency, maksudnya Bitcoin kayak per Satoshi kayak gitu biar orang bisa exchange Dikasih atau satuannya satu sih, iya nggak, makanya ada satu exchange kalau nggak salah di luar sih, belum di Indonesia, dia udah kasih kasih satuan satu sih, apa ya, lupa, pernah lihat apa ya, uh, di Twitter ada tweetnya tuh, tapi memang uh, nanti menurut gua pada satu titik semuanya bakal pakai Satoshi, karena kalau ngomongin ya, pakai BTC terlalu terlalu gede. Dan ingat satu hal, mahal itu karena kita ngelihat harga sekarang. Contoh, di 2017 pertama kali gue beli BTC itu, di BTC harga 80 juta. ya, Itu karena nggak ada pembanding harga yang lebih tinggi dari 80 juta pada saat itu. Maksudnya Bitcoin memang tingginya di benar, kisaran situ pada waktu itu. Gue sendiri bilang, anjir ini mahal banget. Tapi fast forward 4 tahun kemudian, yaitu di tahun sekarang, kalau gue bilang, cuy, ini gue mau jual Bitcoin satunya 80 juta, lu mau gak? Semua orang mau. ya benar, Murah banget katanya. Jadi ya mahal dan murah itu relatif. benar, Kalau misalkan kita bisa ngelihat potensi ke depannya berapa kira-kira, karena I can see that, I can guess, dan menurut gue harga sekarang masih relatif cukup murah kalau memang dia bisa nyampe ke potensi yang diperkirakan itu. ya. Dan Dapat ingat, sampai iya, dan ingat, nggak perlu beli semua. Adik gue aja yang masih kuliah, dia beli tiap hari 15.000, mumpung 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 nggak istilahnya, mumpung masih online kuliahnya, jadi istilah ongkos nggak keluar dan lain-lain, dia DCA nabung 15.000 per hari. ya. Itu sih ya kadang kita harus stay humble juga sih gara-gara ya itu kan namanya free market kayak gini kan nggak ada auto reject kayak gitu. Jadi kalau pam-pam aja dam aja. Jadi ya itu sih yang OG pun sampai sekarang masih akumulate. Dan sedangkan orang yang noob nih berharap Ya, ini kan bisa beli Bitcoin harga murah kan. Maksudnya berapa tahun yang lalu ya. betul, Jadi nggak. Sebenarnya ironisnya kalau gue lihat adalah karena orang-orang yang udah bisa dibilang OG, udah betul-betul dari tahunan lalu uh, ngumpulin Bitcoin, sampai sekarang pun mereka masih stacking stats, ngumpulin Satoshi, nggak ngumpulin Bitcoin satu biji, karena mungkin itu juga udah mahal kan. Ya, berapa Satoshi mereka bisa beli, mereka beli. Intinya hari ini Satoshi mereka harus lebih banyak daripada kemarin, dan besok Satoshinya harus lebih banyak daripada hari ini. Tapi newbie malah nggak mau. ya udah. Itu Ya sih klasik sih itu. ironis. Jadi ya itu ya jadi kan tadi kan kita terlalu banyak nyinggung noob ya Mas. Jadi tantangan Mas sendiri, apalagi Mas mau Bitcoin Conference kayak gitu kan. Tantangan dalam edukasi itu apakah di gap bahasanya atau di apa Mas di Oh, bahasa iya, Indonesia? iya, 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 iya.
Eh, kalau jadi gini, kalau menurut gue pembahasan yang betul-betul mendalam itu memang banyaknya bahasa Inggris, karena lebih banyak di luar yang paham Bitcoin dan akhirnya membedah Bitcoin dari dari keilmuan bidang keilmuan masing-masing. Ada yang dari yang betul-betul mempelajari ekonomi, dibedahlah ekonominya. Ada yang mempelajari dari sisi teknisnya, dibedahlah teknisnya, dan itu mostly in English. Memang itulah waktu itu kenapa akhirnya gue bikin ada tweetnya. Gue nggak main medsos sebenarnya, cuman gue bikin Twitter ada apa dengan Bitcoin. Cari aja AAD Bitcoin. Tapi di situ uh, artikel, video yang edukatif, menarik mengenai Bitcoin, akhirnya gue translate. Tidaknya gue kasih subtitle. Kenapa? Karena sebenarnya uh, sayang banget menurut gue kalau ilmu yang segitu luasnya yang ada di dalam bahasa Inggris itu nggak bisa diserap sama orang-orang, ya sama kita kita lah, sama sama kita kita yang mungkin masih butuh waktu untuk mencerna. Ya. Di mana, di sebelah mana? Ya, Mulai di masalah mana tadi? tantangan tadi. Ya, Apa ininya? ya mungkin singkat aja, maksudnya tantangan edukasinya itu. Tentang edukasi sebenarnya kalau menurut gue kalau di Indonesia, satu, pertama sih malas. Oke, itu pertama. Yes. Jadi kebanyakan orang uh, lupa bahwa berinvestasi waktu dan energi untuk uh, isi kepala bisa sangat-sangat membantu dalam melangkah ke depan. Kedua, kalau misalkan minat itu udah ada dan semangat itu udah ada, bahan-bahan, jujur aja, bahan-bahan yang betul-betul uh, bagus dan mendalam untuk mempelajarinya ini mostly di bahasa Inggris, karena mereka udah agak lebih memahami, habis itu membedah Bitcoin dengan keahlian ilmu mereka masing-masing, ada dibahas, dibedah dalam filosofinya, dibedah dalam prinsip ekonominya. Ya. Itu sih sebenarnya salah satu tantangan yang menurut gue harus bisa lebih banyak konten yang mendalam seperti itu, tapi antara dalam bahasa Indonesia atau setidaknya ada terjemahan atau subtitle bahasa Indonesianya. Ya. Jadi ya itu ya guys, karena nature-nya tadi yang decentralized kayak gitu ya, kalian harus pelajari juga sendiri kayak gitu ya Mas, mungkin ya nggak malas kayak gitu ya. Iyalah. Ya. Kalau itu wajib, mau Wajib. Bitcoin mau apa, jangan malas untuk belajar. Ya. Bahkan nggak cuma di Bitcoin, apapun sebelum kalian invest tuh ya memang harus pelajari dulu. Kalau kalian nggak masuk, ujung-ujungnya spekulasi kayak gitu kan. Iya, Ya, harus seperti itu. iya. Nah, terus ini Mas, apa tadi kan Mas sudah sebutkan ini ya, apa Bitcoin ini udah masuk legal tender lah di El Salvador, terus ini kaitannya sama ekonomi kayak gitu ya. Terus menurut Mas sendiri, kalau misal end game-nya benar-benar hyper-Bitcoinization truly happen ya, jadi fiat tuh bakal ada nggak sih? Maksudnya tetap masih ada nggak sih? Fiat money is gonna die or not? Oh, iya, 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 iya. Ya, Uh, kalau beda beda Bitcoiner, beda jawabannya. Tapi kalau intinya gini, kalau lihat history fiat, all fiat uh, goes to zero, semua fiat yang pernah ada. Cuman I don't know, mungkin kalau 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 di gue yang masih agak masuk. Halo, ya, ya benar-benar. Lanjut. lanjut. Tapi kalau yang maybe masih
masih masih agak kebayang di kepala gue. Fiat mungkin masih ada. Ya. Negara masih butuhlah currency-nya mereka sendiri. Tapi orang bakal nabung di Bitcoin. Yes. Karena Bitcoin is the best saving technology in history. Ya, tapi long term, jangan berpikiran pendek. Ya. Hari ini nabung udah ini ya. In the long term, Bitcoin is the best saving technology. Jadi mungkin bakal ada dunia di mana orang-orang punya tabungan Bitcoin mereka sendiri, nggak bakal mereka sentuh pada saatnya perlu ya mungkin itu di convert ke mungkin itu udah zamannya CBDC, we don't know, central bank digital currency masing-masing. Itu mungkin kalau yang gue lihat bisa terjadi. Ya make sense sih, soalnya ya kita ya itu tadi spekulasi aja, maksudnya kita nggak tahu masa depan. Yang jelas Bitcoin ada place lah untuk di masa depan kayak gitu ya mas, maksudnya mungkin ada tempat lah untuk di masa depan. Of course. Ya benar. Tentu. Ya terus ini Bitcoin price prediction mas, maksudnya ada yang anggap ini kita bakal boom and bust lagi atau lengthening cycle atau super cycle. Dan mas sendiri punya kayak gambaran nggak? Maksudnya proyeksi untuk mungkin dalam setahun lah atau berapa Bitcoin? Oke, sebenarnya gue malah spekulasi pergerakan jangka pendek karena setahun itu menurut gue jangka pendek. Tapi kalau misalkan untuk beberapa bulan ke depan lah, cycle yang sekarang mestinya sih belum selesai. Ini yang kemarin baru mid cycle, jadi perkiraan sih sebenarnya masih ada second run up selanjutnya ini menuju akhir tahun, ya maybe bakal bleed out ke Q1 2022, tapi who knows. Kalau keberapa, kayaknya sih six figure sih nyampe. Six figure-nya itu kepala 1, kepala 2 ya kita lihat lah ntar. Gue nggak terlalu begitu perhatiin. Halo? Ya. Lanjut lagi. Udah. Iya, udah. Gimana, Mas? Sorry keputus tadi. Sampai mana tadi gue? Ya sampai yang Mas tadi kepala 2 Mas bilang. Ya. Oh iya. Ya gue nggak tahu topnya untuk siklus ini di figure kepala 1 atau kepala 2, tapi intinya sih sebenarnya gue nggak terlalu peduli itu, gue cuma nabung teratur aja terus. Tapi kalau misalkan proyeksi jangka panjangnya, karena sekarang BTC itu masih diukur dengan uang fiat, ya lu bayangin lah sesuatu yang terbatas, lu mau bandingin sama sesuatu yang tidak terbatas. Jadi sebenarnya in the long run it will always go up. Ya, NGU. Ya. Benar. Itu ya matematik sih, geometrik kan. Jadi ya wajar lah itu. Jadi inevitable lah ibaratnya kan. Ya. Yes. Ya mungkin ya itu udah sejam juga Mas, maksudnya mungkin itu aja edisi collab kali ini. Makasih banyak Mas sudah join di sini. Sukses juga untuk Bitcoin Conference-nya. Sorry agak putus-putus juga tadi kan. Jadi mungkin next time-nya pas santai. Ya, mungkin next time-nya pas 100K lah ya, collab lagi lah. Ini kan mungkin waktunya terlalu singkat juga kan Mas. Mungkin seperti itu ya. Kalau pandemi
kalau pandemi pun udah selesai, kita bikin collab kayak gini sambil ngopi lah, biar Iya, biar benar. lebih Makanya fit pengen lagi. juga. Aku pengen juga kemarin apa ke tempat Iya Mas kan? di BSD ya, kejauhan Mas, tapi ntar lah gampang lah kalau misal udah ini kan udah agak bereda, jadi ya bisa lah kumpul-kumpul gitu. Yes. Oke lah. Thank you loh, Oke, Mas. oke, thank you. Mungkin itu aja ya guys. Ini dukung terus ya Bitcoin Conference Indonesia. Nanti akan saya share di link deskripsi. Sukses terus Mas acaranya. Antar sukses juga buat perusahaannya. Oh ya terakhir tadi belum Mas yang masalah balance sheet belum aku sentuh tadi. Mas salah satu yang balance sheet itu ya. Dia apa Bitcoin balance sheet di perusahaannya ya. Iya, jadi fun fact, sebagian kas perusahaan gue convert ke BTC sebelum Tesla Ya, ngelakuin itu. Cuman ini let's make things clear ya. Regulasi di Indonesia itu masih belum betul jelas mengenai perusahaan untuk membeli Bitcoin untuk ditaruh di neraca keuangannya mereka. Kalau di luar negeri ya kita bisa lihat sendiri Tesla, MicroStrategy, dan sebenarnya a whole list of public company sudah ngelakuin itu. Jadi gue masih pakai rute standar. Untungnya karena perusahaannya perusahaan pribadi, jadi gue bisa ngelakuin itu. Cuman kalau nggak salah itu salah satu topik yang bakal dibahas juga di Bitcoin Conference. Dan yes, jujur, gue sendiri bakal dengerin itu karena benar. I'm very curious about it karena banyak banget yang nanya seperti itu sebenarnya. Yes, nanti kalian bisa lihat sendiri ya di Bitcoin Conference seperti itu ya guys. Iya, berarti Mas custody-nya tuh di wallet sendiri atau gimana? Kan kalau di luar itu kan ada custody-nya sendiri kan. Kalau di perusahaan kalau di Ya di wallet sendiri lah. oh iya, Di iya, Indonesia pun belum ada custodian yang ya kayak di luar. benar, ya. Ya, Gitu. not your keys, not a coin lah. Jadi ya di luar pun juga resiko Yang juga pasti kan. nggak gue, yang pas, ya yang pasti nggak gue tinggal di exchange karena ya betul, not your keys, not your Bitcoin. Yes, ya. Itu jadi pelajaran juga guys. Jangan 100% percaya exchange guys. Bisa di-hack lah, bisa tiba-tiba exit scam lah. Jadi Ya. kalian harus pintar-pintar manage uang kalian sendiri ya. Karena Bitcoin ini nature-nya decentralized seperti itu ya, Mas. Ya, Yes. ya. Kalian bakal tahu banyak lah di Bitcoin Conference lah. Ntar saya akan share di deskripsi. Tadi udah pengen habis Nanti tapi kelanjut ya. ada ada satu lagi dikit di Ya. Indonesian Bitcoin Conference itu nanti ada launch yang namanya cari jodoh Bitcoiner. Jadi istilahnya meskipun itu Waduh. virtual kita bisa masuk ke launch itu, siapa tahu connect sama entah siapa gitu kan, ternyata ketemu sama Sultan Bitcoin, ya siapa tahu jodoh. Aduh, iya sih. Masalah bawa itu lagi aku lagi ini sih kalau masalah itu, aduh, lagi bawa ke sana lagi. Tapi ya udah guys, kalian banyak benefit lah pokoknya masalah hidup lah, percintaan lah, uang lah, masuk semua jadi satu ya di sana gitu ya Mas. Yang penting uh, tujuan hidup lebih baik. Ya udah mungkin itu aja guys. Sudah dari tadi pengen closing gak jadi-jadi. Ya udah guys, mungkin itu Oke aja. deh. Ya, leave a Siap. like and subscribe to our channel. Ya.